Lanjutnya perjalanan dari pos 2 menuju pos 3. Sekarang pukul 13.45, jam 2 kurang seperempat. Kita menuju pos 3. Alhamdulillah cerah be. Nggak boleh sambat berat lo ya. Masih berat. Yang berat itu rindu. Vegetasinya agak landai dari pos 2 ke pos 3 ini. Hutan lumut. Menuju pos 3. Setelah dari hutan lumut kita sudah masuk ke hutan cemara, pinus. Katanya kalau dari sini sudah dekat sama pos 3. Basong, mentok, bebek, pedus, utul kabeh. Sapi terakhir. Wah. Hutan pinus Mas B, pos 3. Selamat datang. Mantap. Sampai pos 3. Ada yang mendirikan tenda di sini. Oh, banyak. Pos 3, Mas B, Sabana Badai bagaimana? Enaknya kita di sini. Ya, kita ngambil napas dulu, nanti berpikir lagi ya. Tenang dulu, ini temennya juga banyak di sini. Ya, jam 3:30 sampai pos 3. Masih dilema ya Mas? Pos 3 Mas, informasinya di Sabana Badai. Kita masih berunding. Ini nanti ngecamp di sini atau lanjut ke atas. Info nanti masih yang dari Probolinggo, Sabana Badai. Pos 3 itu gini Mas? Ini pos 3. Bukan gini. Ini pos 3 itu. Tadi kamu bilangnya gini yuk. Ini pos 3. Itu Oh. pos 3. Oh nggak kelihatan Mas. Itu. Sementara berteduh dulu, mendirikan flisit di pos 3 karena hujan. Saya istirahat dulu, semoga hujannya cepat selesai. Ini di ketinggian 2033 dengan suhu 15 derajat Celcius, lumayan dingin. Ini 2033 mdpl. Aman sementara, nggak pelindung. Pos 3 hujan. Kenapa? Hujan, guys. Kenapa bangun terop Mas? Apa-apaan ini ya? Mana bangun terapnya kayak gini lagi? Waduh. Pos 3. Alhamdulillah hujan udah reda guys. Ini packing, persiapan kita lanjut perjalanan. Sekarang jam 5 kurang seperempat. Semoga nanti gak terlalu malam sampai Sabana. Masa apa Mas? Mie Mas, karena kita air menipis. Nggak berani ke Sabana ya Mas? Badai, Anginnya Mas. ya Allah lagi badai. Sabana badai. Kita sementara ngecamp di Cemoro Limo. Cemoro Limo? Emang ini Cemoro Limo aja nih? Yo, Oh. Buat apa ini Mas? teh sama yang hangat-hangat lah pokoknya. Tadi kedinginan ya? Dingin Mas. Ya hujan, Allah, hujan. kasihan. Kasihan. Yang sehat Mas. Hari ini Sabtu 22 Januari.
Kita hiking ke Gunung Butak via Pandermen. Dan malam ini kita ngecamp di Cemoro Limo sebelum Sabana. Karena tadi mau ke Sabana, posisi di Sabana badai. Jadi semua pendaki ngecampnya di sekitar Cemoro Limo sini. Bagaimana Mas Bayu perjalanan hari ini? Alhamdulillah masih diberi kelancaran, diberi kekuatan, diberi keselamatan. Semoga sampai besok pulang diberi keselamatan, sampai di rumah bertemu lagi keluarga, tetap dikasih kesempatan. Suhu malam ini cukup dingin. Kita berada di ketinggian 2300 dengan suhu 17 derajat. Ini tadi kita sempat kehujanan, istirahat lama di pos 3 2 jam lebih lah ya. 2 jam lebih 2 jam lebih karena kena hujan. Terus tadi juga berbekalan masalah air, itu kan inginnya kita di Sabana itu kan ada sumber mata air gitu, tapi ternyata di Sabana badai. Terus perbekalan kita juga menipis ya Om ya. Jadi teman-teman kalau mau naik ke Pandermen, ke Butak via Pandermen, itu kita mau mereview dikit untuk jalur dari base camp sampai ke sekarang kita berada ngecamp ini. Jadi dari base camp itu ke pos 1 itu jalannya landai ya Om? Landai. Berjalan santai sekitar berapa jam tadi? Sekitar 1,5 lah. 1,5 jam. Terus ya landainya itu nggak begitu landai juga sih, kayak agak naik sedikit kan ya. Tapi dari pos 2 sampai ke pos 3, iya kan? Itu bener-bener landai, bener-bener punya jadi bonus banyak. Untuk dari base camp itu teman-teman untuk sekarang persyaratannya tidak, tadi surat sehat diminta nggak? Enggak. Dari base camp nggak minta surat keterangan sehat, cuma biaya pendaftaran 1 orang 15.000. Untuk teman-teman yang mau mendaki menggunakan sepeda motor matic itu wajib ditaruh parkiran bawah dekat SD, baru masuk gerbang pertigaan Indomaret itu ke mana itu, utara barat masuk 100 meter ada pos ojek, karena jalannya untuk menuju base camp nanjak banget lah, bahaya banget kalau kita pakai matic, itu bahaya banget. Ojek 15.000 ya, 15.000 sampai base camp. Untuk warung di base camp itu ada, kami menunya cuma nasi pecel sama mie instan. Nasi pecel sama mie. Nah ini tadi ada pengalaman. Jadi buat teman-teman kalau nanti sudah sampai pos 1 itu lebih hati-hati dalam menaruh karir, karena kita tadi dibegal ya. Kena begal monyet. Kena begal monyet. Jadi tadi kan bawa pecel 2 dari bawah kan, terus waktu itu aku lupa bawa naruh kreseknya di tas, dan tasnya itu di luar. Itu loh, bisa kok dia tahu isi dalamnya itu makanan, terus disobek, diambil, kok bisa itu. Tak lariin malah mau fight sama saya. Di pos 1 banyak monyet liar, jadi lebih hati-hati dalam menaruh barang ataupun makanan, dan model-model begal semua. Tapi di pos 1 ada warung, juga ada air, enak lah. Di pos 1 sumber mata air pet bocor banyak, airnya bersih, warung juga tersedia, murah-murah ya. Tadi gorengan satu berapa? Cuma sekitaran 1.500 atau berapa tadi? 1.500 gorengan. Milo cuma 4.000 juga. Milo anget 4.000, aqua tanggung itu 5.000. Enggak begitu mahal. Ya wajar lah, udah di pos 1 kan ya. Dari pos 1 menuju pos 2 itu estimasi tadi kita menempuh waktu 1,5 jam ya. 1 jam setengah lah. Dari pos 1 menuju pos 2 ini kita sudah dimulai disuguhi dengan tanjakan-tanjakan, tapi tanjakan manja lah, masih belum sebegitu ya, cukup menguras tenaga. Kalau memang fisik belum siap ya ngos lah, ngap, basonge ucul kayak kita sih. Kenapa napas kayak orang di skotjam gitu ya, kok kayak ngapnya itu terlalu hampir memompa gitu loh. Di pos 1 tempat untuk mendirikan camp luas ya. Luas Di pos 2 juga luas. Pos 2 luas. Lah baru di pos 2 sampai pos 3 itu kita dikasih bonus terus. Jalannya landai, kita masuk hutan lumut.
Tapi di situ cuacanya dingin karena vegetasinya rapat, di situ hutan lumut, jalannya landai, itu estimasi sekitar 1,5 jam juga sampai pos 3. Jadi kalau di sini setiap pos itu bisa untuk ngecamp ya, Bro? Bisa untuk ngecamp. Bisa untuk ngecamp. Cuma mata air cuma ada di pos 1 Pos 1 sama dan 4, Sabana. Kalau pos 2, pos 3 itu nggak ada. Di garis bawah ya pos 4 sama dengan Sabana. Iya. Jadi pos 4-nya itu Sabana. Bukan pos-pos sendiri terus Sabana sendiri, bukan. Dari hutan lumut dari pos 2 menuju pos 3 itu jalurnya jalur terpanjang. Jalurnya terpanjang walaupun landai, tapi estimasi waktunya lama karena memang jalurnya jarak tempuhnya paling panjang. Dan di situ nanti ketika teman-teman sudah keluar hutan lumut, lihat pohon cemara. Nah, di situ Mulai pos 3-nya ada di pohon cemara itu. pohon cemara. Sekitar kalau sudah lihat pohon cemara berarti di bawah pohon cemara sekitar 50 meter lah. Dari pohon cemara pertama itu udah pos 3. Dekat banget, pokoknya sekali lihat pohon cemara itu sudah masuk pos 3. Pos 3 tempat ngecampnya juga luas. Terus tadi kita kehujanan di pos 3 ya. Pos 3 Istirahat hampir 3 jam di sana. hampir 3 jam. 3 jaman sih. Kita nyantai-nyantai juga di sana kan. Makan-makan dulu. Kebetulan ada tadi juga pendaki dari Sidoarjo. Ya alhamdulillah itu kita punya flysheet itu yang ukuran 4x6, jadi kayak terpalnya orang-orang yang mau hajatan nikahan kayak gitu kan. Terus waktu kita bentang ternyata space-nya masih banyak, dan alhamdulillah ketika ada orang kehujanan dia bisa ikut neduh sama kita. Dari pos 3 menuju pos 4, nah ini benar-benar pendakian yang sesungguhnya. Jadi teman-teman juga harus Siap mempertimbangkan estimasi dan logistik, akumulasi logistik mulai pos 1 bener. sampai pos Sabana. Itu nanti ketika ada kendala dalam perjalanan nggak bisa melanjutkan sampai Sabana dan terpaksa ngecamp entah di pos 3 atau entah di pertengahan pos 4, itu berarti teman-teman harus benar-benar bisa memperhitungkan masalah air, karena di sepanjang itu nggak ada air. Nggak ada air. Paling apa itu? Ya paling dibutuhkan air di situ sih. Kemarin tadi kita bawa cuma berapa ya? 3 botol lah. 3 botol. Cari apa kamu? Berat. Ini sebagainya. Dari pos 3 itu kita landai sedikit, langsung tanjakan itu 45 derajat, dan terus nggak ada bonusnya, nggak ada putus-putusnya, terus sampai atas. Bahkan kita sampai ngecamp di sini di Cemoro Limo ini, Cemoro Kandang namanya ya. Cemoro Limo sih sebenarnya. Ya, ini yang ke sana masih, yang ke atas masih tanjakan terjal. Kita nggak tahu sampai di mana tanjakannya, tapi informasi yang kita terima dari pendaki yang tektok tadi turun dari sini menuju Sabana itu masih sekitar 1 jam. Jadi estimasi waktu dari pos 3 sampai Sabana itu kalau berjalan cepat itu 2 jam, kalau kita santai ya bisa 3 jam. Ya, maksudnya rokoknya juga dikembaliin gitu loh. Belum dinyalakan. Dan alhamdulillahnya ketika kita naik tadi kita sampai di sini sekitar misa ya, jam 7 ya, jam 7 malam ya. Jam 7. Jam malam 7 kita nggak berani lanjut ke atas karena di Sabana sedang badai besar. Jadi kita nggak berani. Semua pendaki yang naik hari ini semua juga ngecamp di sekitaran sini semua. Karena terlalu berbahaya, terlalu riskan untuk ngecamp di Sabana. Benar kita tadi kalau nggak ada badai kita lanjut. Mungkin jam 8 lah ya, lambat-lambatnya setengah 9 kita sampai Sabana ya. Kelihatannya kayak sampai sini, sampai Sabana itu masih sekitaran 1 jaman ya. Iya, 1 jam. Tadi di pos 3 kita kan diberitahu dari teman dari Probolinggo tadi ya. Iya, dari Probolinggo. Dari Sabana itu mulai kemarin memang udah badai. Sampai hari ini sampai 2 hari kemarin udah badai. Hari ini berarti hari ketiga. Hari ketiga. Dan belum reda ya. Dan ini kalau suaranya masuk di situ itu sebenarnya ini di luar itu kayak suara apa ya? Kayak suara pohon gemuruh terterjang angin. Terterjang angin, entah itu hujan, kayaknya enggak ada. Kalau hujan, kayak kalau angin ya kemungkinan ya. Kita karena tadi besar hujan mulai pos 3 menunggu reda. Karena memang jalur dari pos 3 ke pos 4 itu terjal, kita nggak mau mengambil resiko ketika hujan. Jalur licin, kita menunggu reda. Kita tadi berangkat dari pos 3 itu sekitar jam 5 ya.
Jam 5 sore. Jam Iya, jam 5 sore. Jam 5. Jam 5 lebih lah, tapi dikit. Suhu di sini lumayan dingin. Walaupun ini musim penghujan, sekarang suhunya 17 derajat di ketinggian 2300. Semoga saja besok badainya reda, kita bisa summit. Kalaupun ternyata besok masih badai dan nggak kunjung reda, ya nggak apa-apa, kita lebih baik turun kembali ya Mas Bayu ya. Iya. Ini Yang penting kan kita pulang dengan selamat gitu iya. aja. Karena tujuan kita berangkat adalah Kembali ke rumah. Kembali ke rumah. Jadi teman-teman, kalau yang belum pernah naik ke Butak via Pandermen, itu kalau dari naik kereta api bisa turun di Kota Lama Malang. Kota Lama. Dari Kota Lama itu bisa Kota Baru. Kota Baru ya, Kota Baru ya. Dari Kota Baru bisa menggunakan jasa Grab sepeda atau mobil, bisa langsung menuju ke base camp atau parkiran di Pandermen sini. Kalaupun mau menggunakan angkutan umum, itu menggunakan angkot. Jadi untuk dari Kota Baru itu naik angkot menuju Terminal Landung Sari. Ya. Terminal Landung Sari itu kita bisa memilih angkot ataupun bis jurusan dari Landung Sari ke arah Kediri. Itu melewati pertigaan Pandermen. Kalau naik bis atau angkot, kita turun di pertigaan Desa Sanggerahan ya. Sanggerahan. Ya, Sanggerahan Gapura masuk, Desa Sanggerahan itu perempatan. Ada Alfamaret. Turun situ, jalan kaki sekitar 100 meter sudah ketemu pos ojek parkiran. Kalau menggunakan motor langsung menuju parkiran. Kalau menggunakan angkutan umum itu tadi jalur yang harus ditempuh. Untuk estimasi waktunya sebenarnya sekitar 1 jam dari Kota Baru ya. 1 jam ya dari Kota Baru. Kalau menggunakan angkot itu dari Kota Baru menuju Landung Sari itu cuma sekitar 10.000. Dari Landung Sari menuju Pandermen juga sekitar 10.000 lah, 15 ya. Murah. Jadi gini, estimasi biaya kalau dari stasiun Kota Baru, kalau naik angkot itu kan sebenarnya nggak ada trek ke sini kan. Nggak ada. Kita kan kemarin kayak nyewa angkot itu, terus kita tarifnya kalau mau nyewa sebenarnya itu sekitar 100.000 sudah diantar sampai tujuan di base camp, karena memang jarak tempuhnya sekitar 20 kilo ya. 20 kilo. 18 sampai 20 kilo dari Kota Baru menuju ke base camp Pandermen. Tapi kalau naik mobil di Grab itu sekitaran 87 kemarin kalau nggak salah. Tapi 87. kita karena ingin agak retro gitu, kayak agak klasik gitu. Kita mengulang masa lalu. Kita pakai angkot. Kemarin kita menggunakan angkot dari Kota Baru menuju base camp, menggunakan angkot dengan biaya 100.000. Itu memang kita sengaja pengen menggunakan angkot karena pertama kita pengen ya angkot yang legend lah, kendaraan umum yang melegenda di Malang, walaupun sekarang sudah terkikis dengan teknologi modern seperti aplikasi-aplikasi ojol dan sebagainya ya Om ya. Akhirnya manual itu terpinggirkan. Kemarin cukup unik, asik. Kita berdua nyarter, saya di depan, Mas Bayu di belakang. Jadi cuma penumpangnya kita berdua, dan ini baru pertama kali kita mendaki 2 orang dengan badan yang bobot 100 kg. Sama 100 kg, tapi dia tinggi, dia punya tinggi 180, aku 165an lah. Di sini di sepanjang jalur, khususnya sebenarnya di Sabana itu di aliran sungainya itu ada selada air yang bisa diambil untuk dimasak, mungkin untuk dijadikan sayur ada, tapi karena kita tadi nggak sampai ke Sabana karena memang ada badai, akhirnya kita ngecamp di sini. Logistik air juga menipis, kebetulan ini gerimis, kita akhirnya bikin tampungan ya tadi ya, tampungan air hujan. Semoga saja nanti bisa dapat air untuk besok pagi, dan semoga saja besok pagi cuacanya cerah, kita bisa summit ya Om. Jadi teman-teman yang mau mendaki ke Butak via Pandermen itu yang pertama siapkan fisik. Walaupun katanya Pandermen itu lebih landai, jalur terlandai menuju Butak daripada jalur lainnya seperti di Wlingi, Serakencong, ataupun di jalur yang baru di Krisik, terus melalui Keraton Gunung Kawi. Tapi ternyata tetap juga nanjak, namanya naik gunung. Namanya naik gunung tetap harus olahraga dulu.
kita tadi sempat ngap. Orang Jawa bilangnya basongnya ucul. Basong tuh angsa. Ngok 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 ngok. Nah, napasnya seperti angsa lepas. Bisa bayangin nggak gemuk-gemuk kayak gini naik gunung itu. Bobot 100 kg sama ini 98, kalau nggak 99 saya 100. Kita tadi bawa karir cuma berdua, karena kita berdua akhirnya perbekalan kita bagi dua. Itu rata-rata tas karir kita beratnya sekitar 20 kilo. 20, Jadi 25. ya lumayan lah. Ini di pundak, di belakang ini lumayan. Tapi asik sumpah, walaupun ini musim penghujan, walaupun kita memang mengawali tahun 2002 untuk ke gunung lokal dulu. 2022. Ya, 2022 gunung lokal dulu. Insya Allah kalau ada rezeki, ada kesempatan, dikasih kesempatan, kita ke depan mau ke mana Om? Rencana? Sumbing. Sumbing. Sebelum hari raya mungkin insya Allah kita Sumbing. Semoga ada rezeki. Nanti setelah Agustus kalau ada rezeki lagi, alternatifnya mungkin kita ke Rinjani, atau kalau ke berat ke Slamet ya. Ya, bilangnya itu. Semoga saja bisa terrealisasi, dapat kesempatan, dapat waktu. Kalau sudah malam gini enaknya memang tidur, tapi memang kita tadi belum ngantuk ya. Jadi buat teman-teman ini tambahan buat teman-teman, misalkan kalau yang rumahnya jauh luar kota yang mau datang awal di base camp, itu di base camp ada tempat untuk istirahat yang disediakan gratis. Kalaupun mau mencarikan tempat penginapan seperti homestay di sekitar base camp bawah di Desa Sanggeran itu banyak. Cuma ada yang rata-rata 100.000 ya satu malam. 100.000 tempatnya juga katanya bagus. Tadi malam soalnya kita tidur di base camp. Kita tidur di base camp. Malam sebenarnya kita ditawarin untuk homestay, tapi cuma turun lagi, kita nggak mau. Kita tidur di base camp ya nyaman lah. Memang dari awal kita udah rencana gitu ya. Mas Boyu, kesan-pesannya untuk pendakian kali ini? Alhamdulillah fisiknya lebih kuat daripada kemarin daki lewat mana? Serakencong. Kemarin bulan 11 kita sebenarnya daki lewat Serakencong, tapi alhamdulillah gagal. Alhamdulillah gagal, kita hanya sampai di pos 3. Ini ada alasan kuat kenapa gua yang kayak gua sendiri yang beban. Kita bertiga kemarin. Kita hanya Kita sampai di pos 3 karena memang kondisi fisik dan memang jalurnya super ekstrim Super untuk ekstrim. jalur Serakencong. kalau memang mau lewat ke sana harus bener-bener ada mental kuat dan badan yang fisiknya yang bagus banget. Karena apa ya? Rata-rata itu jalurnya kayak gini gitu loh. Elevasinya tingkat kecuramannya itu bayangin sampai kita narik akar pohon, sampai kita itu loncat-loncatan mau naik kayak gitu. Dengan postur dan berat badan segini disuguhi medan yang seperti itu. Wow, istimewa. Seperti orang yang kena tipes dikasih makanan pedas. Nah itu. Alhamdulillah teh antangin ya. Antangin. Teh dicampur antanginnya sudah dingin karena memang suhu sangat dingin di sini. Sebentar saja sudah dingin. Dan sebentar lagi mungkin kita mau istirahat dulu. Semoga besok pagi kita diberi cuaca yang cerah agar bisa summit ya Om. Amin. Bisa summit. Jadi mungkin kita lanjut untuk besok insya Allah, dan semoga kita bisa summit dengan cuaca yang bagus. Nah itu nih kancane rasa turu dhisik. Kabut tebal kena badai. Dingin sekali everybody. Halo. Mas apa mas? Goreng nugget mas, sama sosis.
persiapan buat nanti summit. Semoga saja badainya segera hilang. Amin. Badai besar sekarang, kabut tebal, No, nggak bisa lihat apa-apa. nggak bisa lihat apa-apa, jarak radius 6 meter aja udah nggak kelihatan. Setengah 8 pagi kita persiapan summit, walaupun kabut nggak apa-apa karena juga air sudah habis, harus ngambil di Sabana ya. Kabut masih tebal saudara. Mas B aman? Aman. Oke, lanjut Mas B. Lanjut. Perjalanan summit, kabut tebal. Badai kabut. Yuk, dingin. Naik bos, sampai atas nggak tahu ujungnya karena kabut tebal. Nggak kelihatan ujungnya di mana, nggak tahu itu. Yo, Pokoknya tetap lanjut. Gatot, Mas Gatot, ojo melu munggah tenan. Wah, badute jan. Badai, kena badai endur, kena badai bos. Ojo. Badai mas. Anginnya kenceng banget ya mas. Yuk. Wah, putih mas. Oh, putih sekali. Ini bener. Ini mas. Wah. Kabut tebal, angin kencang. Ini guys. Ini jurang yang sangat dalam. Kabut semua. Jalannya ke sana. Anginnya kencang sekali. Sabana ngambil air. Saya sendiri karena teman Mas Bayu kembali turun ke tenda karena merasa kedinginan. Kita sekarang menuju ke Sabana Gunung Butak untuk mengambil air. Putih guys, nggak kelihatan apa-apa. Kelihatannya sudah mendekati Sabana. Kanan kiri bunga edelweiss. Kabut masih tebal. Jarak pandang 20 meter lah. Nih. Inilah kondisi Sabana Gunung Butak hari Minggu 23 Januari 2002. Putih berseri. Kabut tebal. Jarak pandang sekitar 20 meter. Subhanallah. Alhamdulillah akhirnya sampai. Setelah semalaman diterjang badai saudara, kita sampai di Sabana. Luar biasa.
Sabana Gunung Butak putih berseri. Alhamdulillah sampai. Sabana Gunung Butak, sebat dulu sama ngeteh. Saya sendiri di sini, rencana tadi mau mengambil air, tapi santai-santai dulu aja. Sepi. Tadi banyak pendaki mungkin sudah naik ke atas atau mungkin sudah di bawah, tapi sekarang di sini posisi sendirian. Nikmat. Kabut tebal. Kondisi sabana putih berseri. Mantap. Solo hiking, guys. Kondisi kabut pekat. Sumber air di Sabana Butak. Mau mandi, mau ngapain, melimpah bro. Pastinya seger bener. Tapi sayang, putih berseri, gak kelihatan apa-apa. Beberapa pendaki tadi malam ngecamp di sini terkena badai. Bagian tenda ada yang kabur terterpa angin. Tapi alhamdulillah sekarang tinggal kabutnya, anginnya sudah tidak ada. Habis ngambil air di Sendang, sumber mata air di Sabana Gunung Butak. Kita memutuskan tidak summit karena kabut masih tebal. Masak-masak dan kembali ke bawah. Sekarang mau kembali ke tenda. Air sudah komplit, cukup banyak untuk persediaan masak dan nanti turun. Oke, sampai ketemu lagi di episode berikutnya.